Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Para ikhwah sekalian, pada kesempatan kali ini kita melanjutkan pelajaran kita membaca kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah, yang 40 hadis yang dikarang oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Nah, kita masuk hadis yang ketiga, yang sebagaimana telah kita sebutkan bahwasanya hadis ini berkaitan dengan arkanul Islam, rukun Islam. Nah, Iqra ya Muhammad. Sini duduk. Duduk. Ya. Duduk yang bagus. Ani ibni Umar bin al-Khattab radhiyallahu taala anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul buniyal islamu ala khamsin syahadatu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa iqamis shalah wa ita'iz zakah wa hajjil bait wa shaumi ramadan rahul Bukhari wa Muslim. Baik, barakallahu fiik. Mau juga baca yang dua? Hah? Baik. An Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, dari Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, setelah sebelumnya kita membaca hadis yang pertama, hadis Umar, kemudian hadis yang kedua juga hadis Umar, sekarang hadis Abdullah Ibnu Umar, anaknya Umar Ibnu Khattab radhiyallahu ta'ala anhuma. Naam. Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, buniyal Islam ala khamsin, Islam dibangun di atas 5 perkara. Syahadati an la ilaha illallah, yaitu pertama persaksian la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, dan Muhammad adalah Rasul Allah. Wa iqamis shalah, menegakkan salat. Wa ita'iz zakah, mengeluarkan zakat. Wa shaumi Ramadan, berpuasa pada bulan Ramadan. Wa hajjil bait, dan berhaji ke Baitullah. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Dan lafaz yang kita baca tadi adalah lafaz yang paling sahih, walaupun datang dengan konteks yang lain, didahulukan haji, ya, wa hajjal bait wa shaumi Ramadan, dan haji ke Baitullah kemudian berpuasa pada bulan Ramadan. Walaupun sebagian riwayat yang sahih juga menunjukkan hal tersebut, namun kita katakan bahwasanya riwayat yang mendahulukan puasa Ramadan itu lebih ashah, lebih sahih, karena Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhu ketika diperhadapkan dengan riwayat haji didahulukan, maka Abdullah bin Umar berkata tentang hadis bahwasanya beliau mendahulukan puasa, beliau berkata, hakada sami'tuhu anin nabi sallallahu alaihi wasallam, demikianlah aku mendengarnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walaupun tidak ada permasalahan didahulukan yang mana saja, yang intinya bahwasanya 5 perkara ini adalah bangunan keislaman. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan buniyal Islam ala khamsin, Islam dibangun di atas 5 perkara. Imam An-Nawawi rahimahullah taala menjelaskan bahwasanya maksud al-bunyan, bangunan di sini adalah al-bunyan al-ma'nawiyah, adalah bangunan secara makna. Walaupun maksudnya adalah sama dengan al-bunyan al-hissiyah, sama dengan bangunan yang nyata, yang terpanca indrai. Yaitu bangunan yang terpanca indrai itu, kalau dia tidak ada pondasinya maka akan runtuh. Demikian pula keislaman, bagaikan sebuah bunyan, sebuah bangunan. Makanya Nabi menghikayatkan sebagai bangunan. Kata Nabi, buniyal Islam, Islam dibangun, berarti dia adalah bangunan, ya. Bangunan seperti rumah, gedung, ya. Bangunan itu butuh apa? Pondasi. Kalau tidak ada pondasinya akan roboh. Taib. Demikianlah Islam. Oleh sebab itu para ulama menyebutkan makna buniyal Islam ai qawaiduhu wa asasuhu. Bangunan Islam yaitu
kaidah atau penguat-penguatnya, pondasi-pondasi utamanya, dasar-dasar utamanya. Sehingga kapan pondasi ini tidak ada, maka tidak akan dikatakan sempurna keislamannya. Bunyal Islam ala khamsin, Islam dibangun di atas 5 perkara. Yang dimaksud dengan al-Islam di sini adalah al-Islam yang dibawa oleh Nabi SAW atau al-Islamul khas, Islam khusus. Karena Islam itu maknanya ada 2. Yang pertama al-Islamul am, Islam bermakna umum, yaitu seluruh ajaran yang dibawa Nabi adalah Islam, yaitu Islam yang bermakna al-istislamu lillahi bitauhid, yang kita sering dengar dalam pelajaran-pelajaran tauhid. Islam itu apa? Islam adalah al-istislamu lillahi bitauhid wal inqiyadu lahu bitta'ah wal bara'atu minasyirki wa ahlihi. Islam itu adalah menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, dan tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara taat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan menjauhi kesyirikan, berlepas diri dari kesyirikan dan pelaku kesyirikan. Nah, maka ini makna Islam secara umum. Dari sisi ini maka seluruh nabi itu ajarannya Islam. Ya, makanya Nabi Ibrahim yang merupakan Abul Anbiya, bapaknya para nabi, agamanya apa? Islam. Kenapa? Menyeru untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Nabi Ibrahim berdoa ketika setelah selesai membangun bangunan Ka'bah, beliau berdoa dengan anaknya. Ya. Di antara doanya adalah Rabbana, wahai Rabb kami, jadikanlah ya waj'alna muslimaini laka. Ya. Ya Allah, jadikanlah kami berdua orang-orang yang muslim, berislam kepada Engkau, berserah diri kepada Engkau. Ya. Wa min dzurriyyatina ummatan apa Muhammad? Muslimatan lak. Ya kan? Ahsan. Dan dari keturunan-keturunan kami juga umat-umat yang mereka berislam kepada Engkau ya Allah. Menunjukkan agamanya Nabi Ibrahim adalah Islam, dan Nabi Ibrahim berdoa agar keturunannya menjadi umat yang Islam juga. Demikian pula nabi-nabi sebelumnya, ya. Mereka semuanya beragama dengan agama Islam dalam makna al-istislam lillah, yaitu menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini makna Islam secara umum. Al-Islamul khas, Islam secara khusus adalah Islam yang dibawa Nabi, yaitu syariat tersendiri. Karena setiap Nabi itu membawa apa? Membawa syir'atan wa minhaja, syariat-syariat tersendiri, manhaj tersendiri, cara-cara beragama tersendiri. Nabi SAW diutus untuk mengajarkan Islam yang beliau bawa. Di antara ajaran yang dibawa Nabi SAW adalah sholat, puasa di bulan Ramadan, zakat, haji, dan amalan-amalan lainnya, yaitu syariat-syariat yang mencakup syariat-syariat Islam. Ini al-Islamul khas, Islam khusus, yaitu Islam yang dibawa oleh Nabi SAW. Tadi kita sudah mendapatkan definisi tentang Islam umum. Sekarang apa itu Islam khusus? Islam khusus itu adalah yang disebutkan dalam hadits Abdullah bin Umar ini, yaitu Islam yang dibangun di atas 5 perkara. Ya, dibangun di atas 5 perkara, 5 dasar, 5 pondasi utama. Yang pertama apa? Bersyahadah la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Bangunan keislaman ini disebut oleh para ulama dengan sebutan arkanul Islam, rukun Islam. Ya, rukun Islam. Apa dalilnya rukun Islam? Hadis ini. Tidak ada nas yang jelas atau ada konteks dalam hadis atau ayat pakai kata rukun, itu nggak ada. Hanya saja ya, para ulama mengambil istinbat pendalilan bahwasanya makna bunyal ya, dibangun berarti dia adalah pondasinya, dasarnya, berarti Islam tidak sempurna kecuali dengannya, berarti dia adalah rukunnya. Karena rukun itu adalah sesuatu yang jika tidak dilakukan sesuatu itu maka tidak sah ya, suatu perkara, suatu amalan yang disandarkan kepadanya. Nah, ini rukun. Maka 5 perkara yang disebutkan oleh Nabi SAW ini disebut apa? Disebut apa Muawiyah? Disebut apa Haikal?
Rukun Islam, arkanul Islam, rukun Islam. Rukun Islam ada berapa? Sebutkan. Bersyahadah. Apa syahadahnya? Ahsan. Yang kedua, Haikal. Rukun Islam yang pertama syahadah, yang kedua salat. Ahsan. Yang ketiga Puasa. zakat. Yang keempat puasa. Yang kelima haji. Yang disebutkan dalam hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhu ini. 6. Fatimah hafal rukun Islam? Sembunyi. Taib. Ini rukun Islam. Ya, besok lebih seru ya, hari Jumat kita ada pelajaran khusus anak-anak, kisah-kisah ya. Sekarang fokus orang tua dulu, walaupun anak-anak daripada main-main lebih baik ikut belajar. Taib. Yang pertama adalah syahadah la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Ini pondasi utama. Nabi SAW diutus dengan perkara ini. Dan perkara ini dijadikan perkara yang utama. Makanya perkara lainnya menyusul. Ya. Perintah sholat itu datang jauh setelah perintah untuk menegakkan kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Makanya Nabi SAW sendiri menyebutkan umirtu an uqatilan nas. Aku diperintahkan untuk memerangi manusia. Boleh menumpahkan darah manusia. Sampai kapan? Hatta syahada la ilaha illallah. Sampai mereka mau mengucapkan la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah. Ya, dan Muhammad adalah Rasul Allah. Diperintahkan Nabi untuk memerangi mereka agar tegak kalimat apa? La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Ini rukun Islam yang paling utama. Nah, dengan inilah diutus seluruh para nabi dengan tujuan ini, menegakkan kalimat tauhid namanya. Kalimat la ilaha illallah. Walaqad ba'atsna fi kulli ummati rasula an i'budullah wajtanibut taghut. Dan sungguh kami telah mengutus pada tiap umat itu seorang rasul agar mereka umat tersebut agar rasul-rasul tersebut menyampaikan agar mereka umat tersebut beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi taghut. Oleh sebab itu di antara ciri dakwah yang benar adalah mereka mendahulukan dakwah terhadap tauhidullah. Ya, terhadap syahadatain ini. Syahadah la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Lihat ketika Nabi SAW mengutus seorang sahabat untuk berdakwah ke negeri Yaman, Mu'adz ibn Jabal radhiyallahu ta'ala anhu. Maka Nabi mengajari metode dan cara berdakwah. Bagaimana caranya? Caranya adalah ya Mu'adz, wahai Mu'adz, innaka ta'ti, ya, sesungguhnya engkau akan mendatangi qauman min ahlil kitab, suatu kaum dari ahlul kitab. Falyakun awwala ma tad'uhum ilaih, maka jadikanlah yang pertama kali engkau dakwahkan kepada mereka adalah ila ayyuhidullah, agar mereka mentauhidkan Allah. Wa fi riwayah di dalam riwayat yang lain, berikan minum. Di dalam riwayat yang lain, ila syahadati alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, agar mereka mau bersyahadah la ilaha illallah Muhammad adalah Rasulullah. Fa innahum ata'uka lidzalik, kalau mereka sudah mentaati engkau dalam perkara tersebut, ya, fa'alimhum, baru ajari mereka. Jazakallahu khairan. Annallaha aftarada alaihim salawatul khams, bahwasanya Allah mewajibkan mereka untuk melaksanakan sholat 5 waktu kalau sudah terlaksana. Kalau sudah terlaksana, mereka faham tentang syahadatain, baru ajari mereka tentang sholat. Padahal di waktu itu sudah diperintahkan atau sudah diturunkan perintah untuk sholat. Hanya saja karena mereka mungkin belum bisa faham tentang syahadatain, setelah mereka faham baru Nabi mengatakan baru ajari mereka tentang sholat. Nah, bismillah. Alhamdulillah. Kemudian rukun Islam yang kedua disebut dalam hadis ini wa iqamis shalah, menegakkan salat.
Ya, pemaparan tentang sholat tentu panjang ya, luas. Hanya saja kita ambil beberapa faidah di sini, sedikit faidah tentang sholat. Kalimat wa iqamis shalah, menegakkan sholat, menunjukkan bahwasanya sholat itu bukan sekedar dikerjakan. Karena kalimat iqamah itu menegakkan dalam arti menegakkan tumakninahnya, menegakkan kekhusyuannya, memperbaiki bacaannya, memperbaiki cara sholatnya, dan seterusnya. Makanya di dalam Al-Quran kita tidak akan mendapati satupun kalimat ya if'alus sholah, kerjakan sholat, nggak ada. Tetapi semuanya dengan lafaz wa aqimus sholah, tegakkanlah sholat. Kenapa? Karena makna iqamah itu lebih dalam. Ya, makna iqamah itu lebih dalam, yaitu menegakkan dalam arti menegakkan rukun-rukunnya, ya, menegakkan syarat-syaratnya, menegakkan tumakninahnya, menegakkan kekhusyuannya, menegakkan ya bagaimana membenarkan bacaan-bacaannya, dan seterusnya. Wa iqamis shalah, dan menegakkan salat, maksudnya salat yang diajarkan di dalam syariat Islam. Karena ini berkaitan dengan syariat Islam yang dibawa oleh Nabi SAW. Wa illa kalau enggak, ya, karena makna salat itu luas. Ya, salat itu juga sudah merupakan syariat-syariat Nabi terdahulu. Ya, tetapi bagaimana caranya? Cara pelaksanaan syariatnya berbeda. Maka maksud wa iqamis shalah, menegakkan salat, adalah salat sebagaimana yang diajarkan oleh Nabi SAW. Nabi mengatakan, "Shallu kama ra'aitumuni usolli." Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Seperti salatnya Nabi SAW. Karena orang-orang terdahulu juga melakukan salat. Iya. Nabi Ibrahim salat enggak? Salat. Apa dalilnya? Ya. Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dzurriyyati. Ya Allah, jadikanlah aku ini termasuk orang yang menegakkan salat. Berarti Nabi Ibrahim juga salat. Ya. Nabi Zakaria salat enggak? Apa dalilnya? Disebut dalam surah Maryam. Dia masuk ke mihrab, yusolli fil mihrab. Dia salat di mihrab. Berarti Nabi Zakaria juga salat. Bagaimana salatnya? Apakah takbirnya sampai mengangkat telinga sampai ke telinga, mengangkat tangan sampai ke telinga, atau sampai ke bahu? Ya. Wallahu a'lam, kita nggak tahu. Tapi yang dimaksud dengan wa iqamis shalah, menegakkan salat dalam hadis ini maksudnya menegakkan salat di dalam syariat Islam yang dibawa oleh Nabi SAW. Namun apa yang kita sebutkan bahwasanya salat itu sudah merupakan syariat, ya, nabi-nabi terdahulu, menunjukkan keagungan salat. Ya, menunjukkan keagungan salat. Oleh sebab itu para ulama menyebutkan bahwasanya salat ini adalah merupakan pondasi keislaman, sehingga barang siapa yang meninggalkannya dia kafir. Ya. Barang siapa yang meninggalkannya dia kafir. Dengan dalil, ya, dengan dalil Rasulullah SAW bersabda, al-ahdu bainana wa baina asy-syirk wal kufr as-shalah, faman tarakaha faqad kafar. Ikatan yang membedakan antara kita dengan kesyirikan dan kekufuran itu salat. Siapa yang meninggalkan salat maka dia telah kafir. Maka sungguh sangat disayangkan orang-orang sekarang mengaku Islam tapi bergampangan meninggalkan salat. Walaupun ada perbedaan ulama atau perbedaan pendapat di kalangan para ulama tentang hukum meninggalkan salat karena malas. Namun apa yang kita sebutkan tadi dari kesimpulan bahwasanya para ulama, ya, dari jumhur as-sahabah, saya sebutkan jumhur as-sahabah ya, karena ada nukilan ini pendapat jumhur as-sahabah. Ya, adapun jumhur al-ulama menganggap bahwasanya orang yang meninggalkan salat karena malas itu tidak kafir. Tetapi jumhur as-sahabah, kebanyakan para sahabat, mereka menghukumi kafir, sebagaimana dinukilkan dari Abdullah bin Syaqiq bahwasanya para sahabat Nabi SAW mereka melihat bahwasanya siapa yang meninggalkan sholat dia telah kafir. Nah, dan seorang yang meninggalkan sholat diancam, ya, dengan ancaman yang sangat mengerikan. Di dalam Al-Quran ketika Allah menyebutkan tentang penghuni neraka, maka Allah bertanya, ma salakakum fi saqar, apa yang menyebabkan kalian dimasukkan ke dalam neraka Saqar? Maka mereka penghuni neraka menjawab, qalu lam nakum minal musallin. Mereka menjawab, karena kami bukan termasuk orang-orang yang sholat. Maka jangan
diremehkan perkara sholat ini. Nah, dan juga sholat adalah awal amalan yang akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Awal ma yuhasabu bihil 'abd 'inda rabbih, yang pertama kali dihisab bagi seorang hamba di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah as-shalah, adalah salatnya. Kalau baik salatnya maka baik seluruh amalannya, dan jika buruk salatnya maka buruk amalan-amalan yang lainnya. Nah, ini sekilas penjelasan tentang as-shalah. Wa ita'iz zakah, dan mengeluarkan zakat juga adalah bagian dari kewajiban dan rukun min arkanil Islam, dari rukun-rukun Islam. Zakat yang dimaksudkan ya, di sini adalah zakatul fitr, ya, mengeluarkan zakat, yaitu zakatul fitr bagi setiap muslim, dan juga mengeluarkan zakat fadl bagi yang mampu atau yang memiliki kewajiban, telah wajib untuk mengeluarkan zakat dari zakat harta, yaitu telah cukup nisabnya dan telah sampai haulnya, yaitu telah terpegang selama 1 tahun dan sudah mencapai 85 gram emas, maka wajib dikeluarkan zakatnya. Nah, dan zakah diantara hal yang menunjukkan pentingnya mengeluarkan zakat, dan itu merupakan perkara penting, adalah selalu digandengkannya az-zakah dengan as-shalah. Wa aqimus shalah wa atuz zakah. Ya, tegakkanlah salat dan tunaikanlah zakat. Nah, kemudian diantara rukun Islam selanjutnya yang disebutkan oleh Nabi SAW, wasawmi Ramadan, dan puasa pada bulan Ramadan. Nah, puasa pada bulan Ramadan. Puasa juga sudah ada di zaman-zaman terdahulu. Ya, di zaman Maryam sudah puasa. Inni nadartu lirrahmani shauma. Saya sudah bernadar kepada Ar-Rahman Allah untuk berpuasa. Dan Nabi Daud, ya, disebut oleh Nabi SAW Abdulus Siyam, ya, puasa yang paling utama adalah siyam Nabi Allah Daud, adalah puasanya Nabi Allah Daud. Ya. Kana yasumu yauman wa yuftiru yauman. Beliau itu puasa 1 hari dan berbuka 1 hari. Nah, ini diantara keutamaan ibadah puasa juga dilakukan oleh umat-umat terdahulu. Hanya saja puasa Ramadan termasuk kekhususan umat Islam. Nah, termasuk kekhususan umat Islam, dan dia diwajibkan. Dalil tentang wajibnya sangat jelas sekali. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang beriman, telah diwajibkan bagi kalian untuk berpuasa. Dan pembahasan tentang puasa insyaallah kita akan khususkan pada pembahasan tersendiri berkaitan dengan perkara-perkara yang berkaitan dengan bulan Ramadan insyaallah taala. Semoga Allah mudahkan waktunya. Wa hajjal bait atau wa hajjil bait, dan berhaji ke Baitullah. Hanya saja dalam banyak riwayat disebutkan bahwasanya berhaji ke Baitullah itu dikaitkan dengan kemampuan. Ini istata'ta ilaihi sabila, bagi siapa saja yang mampu untuk melakukan perjalanan ke sana. Karena haji itu membutuhkan tenaga, ya, membutuhkan pengorbanan tenaga dan membutuhkan pengorbanan pada harta. Maka tidak semua orang diberikan kemampuan untuk berhaji. Oleh sebab itu haji itu dikaitkan dengan kemampuan. Nah, ini dari rukun Islam yang disebutkan oleh Nabi SAW dalam hadis Abdullah bin Umar ini secara ringkas kita jelaskan. Dan Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala menyebutkan rawahul Bukhari wa Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, maksudnya fi sahihaihima, dalam sahih keduanya. Taib, saya kira cukup, mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.